Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Yang terhormat Ketua Forum Mahasiswa Bima Ciputat Raya Al-Mukarram Ustadz Putra beserta seluruh jajarannya. Semoga Putra dan seluruh jajarannya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir bersama kita artis nasional kita, senior daripada FKMBC Mukarram Ustadz Farid yang sempat viral beberapa bulan yang lalu. Semoga terus viral dan terus mendapatkan juara-juara berikutnya sehingga kita bisa ikut menikmati hasilnya. Kita masih melanjutkan beberapa hadis bab awal dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirina rawahu Muslim. Wa an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala yang maha tinggi, yarfa'u, mengangkat atau meninggikan, bihadzal kitabi, dengan kitab ini, artinya kitab Al-Quran, aqwaman, akan beberapa kaum, wa yad'u, dan merendahkan siapa Allah akan kaum, bihi, dengan Al-Quran, akhirina, kaum yang lain. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kawan-kawan semua, kita telah mengimani akan Al-Quran. Di antara ciri orang yang beriman adalah percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada di antara orang yang tidak percaya satu huruf saja Al-Quran, maka dia bisa dihukumi kafir. Lewat hadis ini, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat atau meninggikan derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini. Yarfa'u, Allah meninggikan derajatnya dunia dan akhirat. Bahkan wa yad'u bihi akhirina, juga Allah bisa merendahkan orang dengan Al-Quran. Jadi kalau kita menyikapi Al-Quran sebagai kitab suci kita dan kita ikut bergaul dengannya, kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita memahami Al-Quran, dan kita mendalami serta kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya di dunia dan di akhirat. Jadi begitu kita berhubungan dengan Al-Quran, jangan kata urusan yang lebih dalam, menguasai tafsirnya, menghafalnya, bisa baca dengan lagu saja,
kita itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bisa baca dengan lagu, baca yang biasa saja ada di antara orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang tuh bisa menguasai ayat-ayat Al-Qur'an atau dia berjuang atas nama Al-Qur'an atau dia bisa berjuang menjalankan perintah Al-Qur'an dan meninggalkan yang dilarang oleh Al-Qur'an. Maka kita harus betul-betul menjadi bagian daripada orang yang bisa baca Quran, syukur-syukur bisa menghafal Quran, syukur-syukur kita bisa melantunkan dengan indah, bisa memahami, berdakwah lewat Al-Quran. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, di akhirat juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ada juga orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya adalah wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi rawahu Muslim. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, iqra'u, bacalah oleh kalian semuanya, Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, penolong buat orang-orang yang membacanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini lagi-lagi kawan-kawan semuanya, Al-Quran ini menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita. Membaca Al-Quran tersebut nanti pada hari kiamat itu akan menjadi penolong buat kita. Masih ingat pertemuan awal-awal apa bedanya antara qoro'a, tala dan rotala? Ingat kan? Ini hadisnya iqra'ul Qur'ana. Kalau sudah iqra'ul Qur'ana, maka yang dibaca itu bukan hanya teks Al-Qur'annya, tapi membaca ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Membaca teksnya iya, membaca terjemahnya iya, membaca tafsirnya iya, membaca penjelasannya iya, membaca takwilnya iya, membaca semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran, maka nanti pada hari kiamat Quran yang kita baca tersebut akan datang kepada kita, menolongi kita pada saat kita kesusahan di yaumil qiyamah. Jadi membaca Quran itu luar biasa. Ini kan bicara nanti pada hari kiamat. Kalau hari kiamat saja akan menjadi penolong kita di dunia, apalagi orang yang suka baca Quran itu di dunia saja akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti pada hari kiamat, karena memang kebaikannya amat luar biasa kalau kita baca Al-Qur'an. Maka iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, atau membaca yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Maka saya sangat senang kalau ada kawan-kawan tuh punya program membaca buku, apalagi buku berkaitan dengan Al-Quran. Tetapi ilmu-ilmu yang kamu pelajari di tempat kuliah itu adalah ada kaitannya dengan Al-Quran. Itu bagian daripada ilmu Al-Quran. Mau itu yang bicara yang bagian matematika, yang biologi, yang fisika, yang kimia, yang politik, yang ekonomi, semua ada di Al-Quran. Jadi kalau kawan-kawan kuliah di bidang bahasa, ya buka juga bagaimana bahasa Al-Quran. Bandingkan kalau ada kawan-kawan yang kuliah di bidang ilmu matematika, ya buka juga Al-Quran bicara tentang angka. Di Quran ada angka 1, qul huwallahu ahad, gitu kan.
ada angka 2, matsna wa thulatsa wa ruba, ada fawahid, kan bicara angka. Itu pun bicara penjumlahan. Ada semua di Quran. Orang mau bicara biologi, bukan juga biologi dalam Al-Quran. Itu bagian daripada ilmu yang diajarkan oleh Al-Quran. Orang bicara hukum apalagi dalam Quran luar biasa. Jadi kawan-kawan yang kuliah di bidang hukum, buka juga hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau ada kawan-kawan yang kuliah di bidang fisika, bidang kimia, buka juga Al-Quran bicara tentang fisika, tentang kimia, ada gerakan atom, apa segala macam, itu ada di Al-Quran. Itu bagian daripada belajar Al-Quran. Hadis yang selanjutnya adalah Wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad, qala, beliau telah bersabda, la hasada illa fitnataini, la hasada, tidak ada hasud. Apa itu hasud? Hasad, dengki, iri dengki ya. Tidak ada iri dengki illa fitnataini, kecuali iri dengki dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'ana, rajulun seseorang, atahu yang seseorang tersebut didatangkan oleh Allah, didatangkan siapa? Allah Al-Qur'ana, akan ilmu Al-Qur'an, fahuwa, dan seseorang tersebut yaqumu, dia menegakkan, dia berdiri, dia mengamalkan bihi, dengan Al-Qur'an itu, ana al-laili wa ana an-nahar, siang dan malam. Wa rajulun, dan seseorang, atahu, yang seseorang tersebut didatangin siapa? Allah, malan, akan mal, harta, fahuwa, maka seseorang tersebut yunfikuhu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk menginfakkannya daripada harta tersebut, ana al-laili wa ana an-nahar, siang dan malam. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nih kawan-kawan semuanya, lagi-lagi satu hadis Nabi yang memberikan satu spirit buat kita orang-orang yang bersentuhan sama Al-Quran. Sejatinya iri dengki itu tidak boleh, ya kan? Nggak boleh, haram iri dengki sama orang itu nggak boleh. Kalau orang tuh ada tetangga yang beli mobil Grand Max, dia beli Paramed, kan ada tuh ya. Pusing dia. Tetangganya beli mobil beli mobil Fortuner, dia beli Bodrek gitu kan. Tetangganya beli kulkas, dia masuk ruang ICU gitu ya. Tetangganya beli Pajero, dia beli ambulan gitu kan. Naik ambulan ke rumah sakit. Pusing dia. Iri itu akibat apa? Akibat iri hati, dengki gitu. Nggak boleh kawan sukses sedikit, dia bagaimana cara menjatuhkannya. Iya kan? Nggak boleh Farid sedikit menjadi juara nasional, dia iri di belakang, dia bully. Ya. Itu akibat penyakit iri dengki. Nggak boleh putra jadi ketua, digoyang-goyang dari belakang, iri dengki. Nggak boleh putra ketemu sama badai, nggak setuju, macam-macam. Iri dengki. Padahal semua itu bagian daripada strategi nanti kalau kawan kita punya mobil, kita bisa numpang. Kalau kawan kita, umpama kalau Farid beli kulkas, bisa nitip air biar minum lagi dingin gitu kan. Udah punya kulkas belum, Farid? Udah ya, tuh, pada nitip air itu. Jangan rusakin kulkasnya. Nah, tetapi ada dua iri yang diperbolehkan. Nah,
Apa yang pertama? Rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana laili wa ana anhar. Orang yang diberikan ilmu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siang malam dia mendakwakan Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam dia bacakan. Bahkan dari mendakwakan Al-Quran tersebut dia dapat hadiah dari orang. Dia dapat penghargaan dari orang. Jangan kita musuhin dia, kita harus iri. Bagaimana irinya? Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Kudu begitu. Saya harus bisa seperti dia. Menjadi motivasi. Irinya adalah boleh, tapi menjadi motivasi. Saya harus bisa seperti dia, bisa baca Quran, memahami ilmu Al-Quran, bisa mendalami Al-Quran. Saya harus seperti dia. Jangan mau kalah. Bukan menjatuhkan, tapi menjadi suri tauladan buat kita. Nah itu boleh tuh, dengki begitu. Kalau Agus bisa baca Quran dengan lagu, saya harus melebihi Agus. Kudu begitu. Oh kalau suara saya tidak menjamin, harus ambil sisi lainnya. Apa kek? Sisi komunikasinya barangkali. Ya kan? Sisi memahami setiap ayatnya barangkali. Jadi mengambil bagian-bagian tertentu untuk kita fahami Al-Quran, lalu kita dakwakan siang dan malam. Itu menjadi motivasi buat kita kalau ada orang yang menguasai itu. Jangan malah dijatuhkan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Ada orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia uangnya banyak, dia rezekinya banyak, tapi dari uang tersebut yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dia bisa infakkan siang dan malam. Dia bisa membantu orang. Kalau dia bisa bantu orang, ngapa gua kagak bisa? Gua harus bisa. Gua kudu cari duit nih, gua sedekahin. Nah gitu. Ini kalau ada kawannya yang infak, gua jangan, dia aja. Nah, jangan. Kalau bisa dua-duanya, kawan-kawan semuanya. Yang hebat ini kalau dua ilmu ini ada di antara kita, punya ulum, punya ilmu Quran dan punya harta, dia bisa mendermakan siang dan malam, dia bisa berdakwah siang dan malam. Wah itu keren. Kita harus iri sama orang tersebut. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Kalau ada yang bisa hafal Quran, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Hadis yang berikutnya, warwainahu aidon min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi wala hasada illa fi ithnataini rajulun atahullahu malan fasallatuhu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada riwayat yang lain min riwayati Abdullah bin Mas'ud, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bilafzi, dengan lafaz yang lain. Kalau tadi lafaznya bicara masalah Al-Qur'an dan harta. Kalau ini apa? La hasada illa fitnataini, masih sama kalimatnya. Tidak boleh iri dengki kecuali pada dua hal. Apa yang ini? Rajulun atahullahu malan. Ini seseorang yang Allah berikan harta, sama yang tadi ya. Fasallatuhu ala halakatih, dan Allah berikan kemampuan kepada seseorang tersebut untuk menghabiskan hartanya fil haqqi, dalam kebaikan. Jadi ini orang, kita boleh iri kalau ada orang yang menginfakkan hartanya buat kebaikan. Dia habiskan hartanya buat kebaikan, bukan buat maksiat, bukan buat jadi bandar narkoba, bukan menjadi pengedar narkoba, gitu kan? Bukan membackup narkoba, tapi betul-betul dia habiskan hartanya untuk kebaikan.
ya barangkali bisa membangun basecamp atau sekret FKMBC gitu kan, bisa membiayai hal-hal kegiatan kebaikan. Harus iri itu kalau ada. Cuman kira-kira ada nggak ya yang begitu? Dia habiskan hartanya buat kebaikan. Yang kedua, warajulun atallahu hikmah. Ada orang yang Allah berikan ilmu. Nah, ini ilmu nih, kalau tadi adalah khusus kepada ulumul Quran. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau ini hikmah. Ilmu apa saja. Fahuwa yaqdi biha. Maka orang tersebut dia bisa melaksanakan atau menghukumi sesuatu dengan ilmu. Bahkan wa yu'allimuha, dia mengajarkan ilmu tersebut. Boleh iri tuh. Kalau ada orang yang bisa ngajar, kenapa gua nggak bisa ngajar? Termotivasi tuh buat kita. Dia siang malam tuh ngajarnya. Korban privat umpama. Gua kudu korpri juga nih. Ya kan, kalau ada orang yang bisa ilmu apa? Kalian mendalami ilmu apa? Ya kan? Kalau ada yang bisa ngajar ilmu tersebut, saya harus bisa nih. Supaya kita ikut termotivasi bisa seperti orang tersebut. Jangan malah, biar dia aja dah, gua jangan. Jangan. Ambil bagian ilmu apa yang kita bidangi, kita ikut mendakwakan, mengajarkan ilmu kita. Ambil bagian ilmu apa? Ada yang bagian ilmu matematika, sok diambil. Dan ajarkan itu boleh iri sama orang tersebut. Boleh iri. Boleh dengki. Dalam rangka motivasi buat kita, bukan untuk menjatuhkannya. Bukan untuk menghinakan orang. Tapi dalam rangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Boleh itu. Kalau ada yang bidang ilmu apa aja kalian? Boleh tuh iri itu. Boleh. Tetapi dengan ilmu tersebut kita bisa hidup. Pokoknya kalau sudah punya ilmu, hidup dah. Karena kalau kita belajar kitab Ta'limul Muta'alim itu orang bodoh hidup seperti mayat berjalan. Orang bodoh melangkah, itu mayat yang melangkah. Tapi kalau orang berilmu, walaupun sudah mati, masih hidup. Disebutkan orang namanya. Walaupun sudah mati, dia ada di liang lahat. Dia sudah jadi tanah, udah bercampur sama tanah, tulang-tulang segala macam. Tapi namanya masih harum, masih wangi, disebut orang. Dia hidup. Lah coba kalau orang bodoh. Jangan kata udah mati, hidup aja dianggap mati sama orang. Bahkan disumpahin, kapan matinya lu? Gitu ya. Lo hidup lama-lama bikin sampah aja itu, gitu kata orang kan. Itu orang nggak ada ilmu. Maka kalau ada orang yang punya ilmu, mendalami satu ilmu, dan kita bekerja di ilmu tersebut, Masya Allah. Boleh kita iri tuh sama orang tersebut. Boleh kita iri. Wong, saya ini kan suaranya nggak menjamin. Tapi hobi saja mendengarkan orang tuh ngaji, gitu kan. Hobi, bahkan ingin punya suara seperti Agus melambai-lambai, gitu kan. Cuman nggak mendukung, tapi ya baca sendiri, minimal bisa baca buat sendirilah, gitu kan. Kita harus iri sama orang yang punya ilmu dan kita pingin seperti orang tersebut. Boleh iri tuh. Nah, kita lihat senior-senior kita. Makanya di dalam pesantren diajarkan dulu kita itu harus ngefans sama orang. Dalam artian kita pingin seperti orang yang kita fanin tersebut. Jadi seakan-akan kita meniru gayanya, kita meniru cara bicaranya, kita meniru kemampuan dalam berpikirnya, kita pingin seperti dia. Boleh itu, boleh. Jadi kalau kita sebagai pembicara, ya kan, kira-kira tokoh-tokoh kita nih, senior-senior kita, siapa yang punya gaya bicara, ikutin gaya bicaranya. Ikutin ilmunya, ikutin kemampuannya, kita ingin seperti dia. Boleh itu, diperbolehkan. Ada orang yang pingin seperti Ustadz Rijal, ya kan? Ada orang seperti Dr. Andri, gitu. Seperti Adi, boleh. Oh dia omongannya enak ya, kok bisa seperti dia ya?
Nah, kita termotivasi tuh mendatangi apa sih ilmunya tuh. Boleh kita ambil tuh. Iri demikian tuh boleh, diperbolehkan. Berkaitan dengan apa tadi? Harta, ilmu Al-Qur'an dan ilmu apa saja. Dengan itu semua insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.